Kasus dugaan penistaan agama dan tindak pidana pencucian uang di Ponpes Al Zaitun telah naik ke tahap penyidikan, namun hingga kini Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Bareskrim Polri telah memutuskan untuk menaikkan status perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil usai penyidik Bareskrim memeriksa Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 30 saksi untuk mendalami dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Selain dugaan penistaan agama, Panji Gumilang juga diduga terlibat tindak pidana pencucian uang, namun hingga kini Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan. Penistaan agama oleh saudara PG. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 30 saksi yang telah di BAP. Selanjutnya penyidik segera melengkapi BAP terhadap para saksi ahli. Adapun daftar saksi ahli tersebut adalah 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, 1 ahli lapor. Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Hari ini pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mendaftarkan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Panji menilai pernyataan Ridwan Kamil soal Al Zaitun tergesa-gesa dan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Usai mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kali ini giliran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang digugat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Hari ini Panji resmi mendaftarkan gugatan terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Kuasa hukum Panji Gumilang menyebut RK dinilai terlalu tergesa-gesa dalam memberi pernyataan tentang Al Zaitun sehingga muncul berbagai opini. Sementara itu RK mengaku siap sekaligus santai menghadapi gugatan Panji Gumilang dan berharap kasus ini selesai dengan terang. Pak Gubernur gimana Pak? Gak ada masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting. Sebelumnya Panji Gumilang melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Gugatan dicabut 18 Juli lalu karena Mahfud dinilai sudah memiliki itikat baik. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD tidak terlalu mempersoalkan gugatan Panji Gumilang dan mengaku belum membaca isi gugatan. Mahfud juga memastikan akan terus mengawal kasus Panji Gumilang hingga tuntas. Ya, soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal. Selain Mahfud MD dan Ridwan Kamil, Panji juga menggugat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas senilai 1 triliun rupiah. Panji merasa disudutkan dan mengklaim Anwar melakukan perbuatan melawan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.
Masa berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mereka menuntut kasus dugaan korupsi yang menjerat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto diusut tuntas. Ratusan orang yang mengatasnamakan diri Koalisi Pecinta Partai Golkar atau KPPG berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam orasinya, masa mendesak penyidik Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi izin ekspor minyak mentah yang menjerat Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Masa juga meminta Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan tidak mencalonkan diri sebagai capres di pemilu 2024. Aksi unjuk rasa ini bersamaan dengan pemeriksaan Erlangga sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Untuk menentangkan dengarkan kepada masyarakat di luar sana. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hari ini memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Ia diperiksa terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Golkar tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan batik, Erlangga didampingi oleh sejumlah orang dan langsung masuk ke dalam gedung. Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh Erlangga, ia hanya melambaikan tangan kepada media sebelum masuk ke Gedung Bundar. Erlangga diperiksa dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO termasuk minyak goreng pada periode 2021 hingga 2022. Ini merupakan panggilan kedua bagi Erlangga. Sebelumnya ia mangkir saat panggilan pertama pada tanggal 18 Juli 2023. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO ini mencapai 6,4 triliun rupiah. Pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan sedang berjalan ya kepada saksi AH. Ya, nanti beliau saya minta untuk doorstop sekalian dengan kami. Bagaimana substansi hasil pemeriksaan nanti kita doorstop. Ya, jelas ya. Digali soal apa sekarang, Bang? Kemarin sudah saya sampaikan yang digali terkait dengan kebijakan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan, terkait dengan evaluasi kebijakan. Karena ini terkait dengan 3 tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Angin kencang disertai badai melanda sejumlah kawasan di Kota Padang. Informasinya kami hadirkan usai jeda.